Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kepada YouTuber, penggemar saya, dimanapun Anda berada. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang pengalaman jualan pulsa. Yang pertama saya jualan pulsa itu dari tahun 2009. Pertama modal itu 200.000 ya. Dari 200.000 itu saya putar-putarkan, nambahlah sedikit 220, terus meningkat, ada panenan sawit sedikit, tak tambahin modal. Ya namanya ngerintis dari nol, susah. Dulu kan setiap hari itu opan tempat orang, kerja tempat orang, itu susah. Dapatnya banyak tapi kita dapatnya sedikit. Itulah kerja tempat orang. Nah udah itu ada penghasilan sedikit-sedikit, bisa buat beli jajan. Untungnya saya ini dari dulu nggak perokok. Perokok cuma dari kelas 6 SD itu yang ngerokok. 2 tahun ngerokok. Setelah masuk MTS, alhamdulillah udah berhenti merokok sampai sekarang. Jualan pulsa ini udah setahun jualan pulsa dan ingin mencari downline, mencabangkan kepada warung-warung gitu. Katanya nanti biar dapat komisi. Nah setelah itu ada modal tambahan dari panenan sawit, saya tambahkan modal 1 juta, jadi 1.250.000-an sama untungnya. Kata temanku dulu, pertama jualan pulsa itu harus dihitung benar-benar. Kita ngisi sendiri itu dianggap hutang. Kalau pengen maju, nah dari situlah nambah sedikit-sedikit modal, terus dapat downline 1, nambah lagi downline 2. Alhamdulillah sehari itu dapat 1.000 komisi. Alhamdulillah. Nah gimana cara meningkatkan komisi itu? Terus cari cabang lain. Terus cabang pertama itu Mbak Hamid, orang Pacaraya. Dan udah itu nambah lagi, ada modal dikit tak tambah lagi. Lama-lama dapat komisi itu 1 bulan itu 200.000. Nah dari itu ditambahkan modal lagi, terus tahun berikutnya itu nambah cabang lagi 1, terus begitu terus. Nah akhirnya saya bergabung sama Darlin ya. Sama Darlin itu dapat 200.000 sebulan komisinya. Nah, saya itu nyabang 2 di Indra, orang Tanjung 3 itu dapat 150. Itu udah downline 5. Nah
Aku pengennya itu tiap hari bisa meningkat, orang-orang itu cerita-cerita bisa dapat 50.000, bisa dapat 100.000, itu gimana caranya. Terus saya itu bergabung pada tahun 2012, bergabung di Relewat Pulsa. Relewat Pulsa itu berjalan paling cuma nggak nyampe 1 tahun. Gara-gara lihat apa ya, ada bos yang murah dikit pindah. Padahal ini adalah kesalahan yang fatal, karena komisi nggak bisa meningkat dan pelanggan bisa lari. Pada tahun 2013 saya bergabung di Extreme Pulsa, COP pertama. COP itu nggak pakai markup, tapi markupnya itu pakai R. Jadi saya seminggu full itu pas setoran nggak dapat komisi karena nggak tahu caranya markup itu gimana, tak tulis cuma 100-200 gitu. Ternyata COP itu pakai R1, R2, R1 itu 50, R2 100 gitu. Itu adalah kesalahan saya yang fatal. Langsung saya pindah lagi ke Extreme Pulsa. Extreme Pulsa itu 2014. Nah, di situ saya 2013 saya bergabung di Extreme Pulsa dan mencabangkan, dan ternyata Extreme Pulsa itu macet, dan saya ini sebagai marketing diolok-olok di online, udah transfer katanya saldonya nggak masuk, tapi ya udah tak usahakan online jangan sampai kecewa, ya udah semua. Tapi ternyata bosnya ini yang macet. Jadi di situ kerugian saya pertama itu 700.000. Teman-temanku ada yang 1,5 juta, ada yang lain-lain. Nah, dari sinilah saya belajar mencari bos itu yang amanah, walau harga mahal, yang penting amanah. 2015 saya bergabung di Sentratronic. Nah, Sentratronic ini adalah server yang paling lama dan terpercaya. Itu saya bergabung 1 tahun, tapi komisi masih dapat 600-an ribu 1 bulan. Terus 2018 saya bergabung di One Relot. Nah, inilah titik ketemu saya, bisa berhasil mencapai komisi bisa jutaan per bulan. Pertama itu 1 juta per bulan, terus tak tingkatkan lagi bisa 1,5 juta, terus 2 juta, 2,5 juta. Kalau pas rame itu bisa 3 juta 1 bulan komisi. Ya cuma ini pengalaman saya sedikit. Sekarang ini One Relot ada macet sedikit, nggak tahu itu masalahnya apa.
tapi ntar akhir bulan dia akan bangkit kembali. Sementara di sini saya menggunakan merpati pulsa. Dan komisi saya sekarang turun drastis, tinggal 50.000 sehari. Nah, udah itu saya udah punya modal dikit-dikit, ingin buka usaha jahit. Udah dapet jahit, udah dapat modal dikit-dikit, bukalah BRI Link, buka lagi tiket pesawat dan lain-lain sebagainya, aksesoris. Entah cita-cita ke depan ini apa mau buka wifi. Nah, sekarang ini saya semuanya udah berjalan dengan lancar. Saya ingin menjadi YouTuber karena melihat Mbah Gondrong itu yang cuma tamatan SD, HP-nya itu bodol, cuma kamera depan, bisa vlognya, itu semangatnya luar biasa, sampai subscribe-nya ribuan. Yang diupload apa coba? Cuma mancing. Itu sekarang sudah dimonetasi sama YouTube. Dia gajian pertama itu 8 juta dari YouTube. Nah, dari situlah saya tertarik ingin membuat channel YouTube. Nah, ini ada temanku yang salah satu MD ku yang nyemangatin buat YouTube. Yuk kita berdua semangat membuat YouTube, ayo kita buat channel, ayo. Alhamdulillah berjalan dengan sedikit-sedikit. Yang namanya ngerintis YouTube pemula ya gini, subscribe-nya 1, 2, 3. Kalau ada temen masuk orang beli pulsa suruh subscribe, ya nambah dikit, 1. Alhamdulillah sekarang ya udah dapat 100 lebih. Semoga nggak nyampe setahun bisa dimonetasi sama YouTube dan dapat gaji lah dari YouTube, walaupun seberapa, yang penting sudah dimonetasi sehingga nanti kita upload video itu yang gokil, lebih semangat lagi. Ya cuma itu pengalaman saya dari SMA. Pahit manis sudah dirasakan dari dulu, karena saya ini adalah orang tulang punggung karena bapak sudah meninggal dari saya SMA kelas 1. Jadi saya ini mau menguliahkan adik saya 2, yang satunya dikuliahkan oleh Bapak Imron. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imron telah menguliahkan adik saya. Dan alhamdulillah sekarang adik saya 2 cewek semua itu sudah wisuda semua. Cuma saya yang enggak kuliah. Enggak apa-apa lah. Enggak harus dengan kuliah mencari uang itu. Cuma cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya teman-teman.